ketika ada serangan masuk ke dalam negara tersebut, tentunya tentara-tentara ini juga ada bagian-bagiannya. Nah, paling terdepan dari tentara ini itu biasanya Intel, ya, biasanya Intel yang terdepan melihat dulu bagaimana kekuatan atau karakteristik dari musuh yang menyerang ini, ya. Dia melihat dulu bagaimana karakteristik dari penyerangnya ini, sehingga Intel tersebut memberikan suatu signal kepada tentara ini, bagian tentara ini, untuk membuat bagian tentara yang lain suatu pertahanan, ya. Jadi suatu pertahanan. Nah, yang ini disebut. Nah, kalau yang Intel itu biasa disebut epitope kalau di imunologi, ya. Nah, sekarang ini karena kita analogikan saja. Lalu tentara khusus yang untuk menahan gempuran dari serangan dari tentara lawan itu biasa disebut antibodi, ya. Ya, jadi semakin banyak tentara yang menyerang, Intel ini mengatakan memberikan signal kepada tentara khusus ini yang sebagai antibodi ini bahwa segini yang datang menyerang, sehingga tubuh pun membuat antibodi. Ya, kira-kira seperti itulah analoginya, ya. Nah, kalau dihubungkan, karena imunologi itu mencakup banyak fak, ya, banyak ada di biomedik, ada banyak. Nah, sekarang saya diserah tugas untuk yang bersangkutan dengan mikrobiologinya. Nah, makanya untuk praktikumnya itu nama dari praktikumnya itu praktikum sistem imunologi penyakit infeksi, ya. Karena berbicara tentang penyakit infeksi tentunya adalah berbicara dengan masuknya benda asing, dalam hal ini mikroorganisme yang patogen terhadap tubuh manusia, ya. Jadi ketika bakteri yang patogen terhadap manusia ini itu bisa menghancurkan tatanan hidup dari tubuh, ya. Mulai dari sistem respirasi, ya, mulai dari pernapasan, lalu sistem metabolisme tubuh, ya, yang harusnya lancar, tapi karena adanya bakteri yang masuk membuatnya metabolisme terganggu sampai pada sistem digestif, ya. Artinya ada pencernaan sampai keluar dia jadi feses. Nah, jadi benda asing ini atau mikrobakteri yang patogen ini selain merusak tatanan itu juga bisa merusak organ-organ vital yang masuk ke dalam tubuh. Jadi penyakit infeksi itu seperti itu. Jadi dia bisa, kalau dia menyerang ke paru-paru, jadi paru-paru itu bisa dia rusak, ya. Lalu kalau di usus, ya. Jadi penyakit infeksi beda dengan jadi contoh-contoh penyakit infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri.
Sementara penyakit non infeksi ya contohnya macam diabetes itu kan penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi atau masuknya bakteri dari yang patogen terhadap tubuh, ya. Jadi itu hubungan dari. Nah, sebagai awal dari kuliah praktikum kita ini, tentunya nanti akan saya berikan apa sih hubungan antara imunologi dengan mikrobiologi, ya. Jadi hubungan yang paling kental itu yaitu terbentuknya antibodi. Jadi begini, kita kembali ke kuliah dasar tentang imunologi. Jadi ketika ada benda asing masuk ke dalam tubuh, itu secara respon imunologi tubuh membentuk perlawanan. Ya. Perlawanan ini itu kalau dibilah itu ada yang bersifat seluler, ada yang bersifat humoral. Ya, mungkin pelajarannya lalu sudah. Jadi, tapi pada intinya sel yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh itu adalah suatu sel namanya sel leukosit atau biasa disebut sel darah putih. Sel darah putih ini yang kalau dia metode sistem humoral itu terjadinya pembentukan antibodi. Sementara kalau seluler itu terbentuknya sel T killer, ya. Itu nanti lebih dalam nanti ada dosen lain yang memberikan kuliah tersebut. Lalu ketika benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu tidak keseluruhan dari, contohnya ada bakteri masuk. Bakteri di bakteri itu sendiri kan anatominya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang dinding selnya tebal, ada yang mempunyai flagel, ada yang sitoplasmanya lebih besar dari bakteri-bakteri lain. Nah, ini yang tubuh yang antibodi yang kita bentuk itu yang akan mengenali dari bakteri yang masuk itu. Yang khas. Contoh untuk bakteri Salmonella typhi, bagian yang paling dikenali oleh tubuh itu pada bagian flagellanya. Jadi kalau kita anatomi dari Salmonella typhi itu ada dinding sel, mulai dari inti sitoplasma, dinding sel sampai di luarnya itu ada yang namanya flagella yang bergerak. Nah, ada bagian-bagian tertentu yang dikenali oleh tubuh. Sehingga secara respon imunologi tubuh membentuk antibodi terhadap yang dikenalinya itu. Ya. Jadi tidak keseluruhan yang inilah kadang-kadang untuk pemeriksaan imunologi dengan antibodi tersebut itu sensitivitasnya itu kadang-kadang rendah, ya, kadang-kadang rendah. Makanya biasanya untuk tes dengan memakai antibodi itu cuma dilakukan untuk tes awal atau screening test, ya, screening test. Jadi kalau ada seperti contoh sekarang ini kan ada epidemi dari adanya virus COVID-19
Jadi sebelum adanya PCR yang masif yang dibuat oleh negara, itu yang pertama yang orang buat screening testnya itu adalah rapid test antibody, ya, rapid test antibody. Kemudian orang buat rapid test antigen, ya. Jadi sebagai screening test tentunya ada kelebihan dan kekurangannya kedua alat tersebut, antibody dan rapid test antigen ini. Kekurangannya itu bisa saja ketika diperiksa antibody itu kan belum tentu terbentuk cepat. Nanti ada signal dari epitop ini yang membuat tubuh membentuk antibody, ya. Jadi kalau bisa terjadi false negatif karena antibody belum terbentuk, ya. Karena kan kalau imunoglobulin M itu terbentuk globulin A. Jadi tergantung dari rapid testnya, yang dipakai itu adalah IgM atau IgA. Nah, kekurangannya di situ. Lalu tapi kelebihannya karena IgM itu kalau sudah terbentuk itu pasti banyak. Jadi secara mudah rapid test itu mendeteksinya. Lalu kalau rapid test antigen, kelebihannya karena memang yang dideteksi adalah antigennya, atau sebagai dalam hal ini, dalam hal COVID ya, sudah memang virusnya yang dideteksi. Jadi antigen dari virus tersebut. Cuma kekurangannya kadang-kadang juga terjadi negatif palsu karena kalau agak terlambat memeriksa dari rapid test antigen tersebut, antigen yang sebenarnya ada di dalam tubuh, dalam darah ataupun di swab, itu antigen tersebut sudah berikatan dengan antibodi yang sudah terbentuk oleh tubuh. Sehingga jadinya tidak terdeteksi lagi, padahal dia ada. Jadi antigen tersebut sudah terlanjur berikatan dengan antibodi. Ya, jadinya kembali lagi jadi negatif palsu. Ya, jadi screening test itu berkaitan dengan praktikum kita nanti yang pertama, ya. Oke, saya akan sharing PowerPoint, mudah-mudahan jelas. Baik, apakah terlihat? Tolong informasinya. Belum, Dok. Terlihat? Dok, belum. Kenapa? Dok, belum terlihat. Belum terlihat. Oke, sabar. Saya biasanya sih share screen. Bagaimana, sudah terlihat? Dok, sudah terlihat, Dok. Oke. Jadi penjelasan praktikum. Jadi ini
biasanya jadi sebelum kita melakukan praktikum di lab itu biasanya kita jelaskan dulu apa-apa yang akan kita kerja. Jadi ini apa ya? Bagaimana kalau kita praktikum secara tatap muka begitu ya. Jadi nanti kalau seumpama pandemi ini sudah lewat, insyaallah nanti kalau kita praktikum itu aturannya itu yang pertama itu penjelasan praktikum dulu, lalu kita jelaskan apa-apa yang akan kita kerja di dalam lab, lalu yang kedua itu bagaimana menjelaskan tentang tata tertib yang berlaku selama jalannya praktikum, ya. Jadi tata tertib selama berada di dalam laboratorium itu pada saat praktikum itu saudara-saudara diwajibkan untuk memakai jas praktikum, ya, jas praktikum. Jadi selama berada di dalam laboratorium, Anda diwajibkan untuk memakai jas praktikum. Kenapa? Jas praktikum itu bukan khususnya di laboratorium mikrobiologi, jas praktikum itu bukan untuk gaya-gayaan, ya, tapi ada gunanya. Karena di dalam laboratorium mikrobiologi itu kadang-kadang kita tidak melihat bakteri-bakteri yang bisa patogen terhadap tubuh kita, yang melengket bisa pada alat-alat praktikum, ya. Jadi karena bakteri itu kan tidak kasat mata, sangat kecil, sehingga kalau Anda tidak memakai atau mengikuti tata tertib yang benar pada saat Anda praktikum, bisa saja Anda terinfeksi oleh bakteri-bakteri yang patogen, ya. Lalu yang kedua, jas praktikum tersebut gunanya jadi kalau Anda tidak memakai jas praktikum, lalu bakteri tersebut melengket di baju Anda, bisa saja Anda membawa pulang ke rumah, lalu Anda kadang-kadang ada bakteri yang mempunyai keadaan tubuh yang ekstrim, yang mampu hidup di luar tubuh. Jadi ketika bakteri tersebut lengket di baju Anda, itu karena mungkin daya tahan tubuh Anda masih kuat, lalu Anda pulang ke rumah, lalu baju tersebut itu dicuci oleh keluarga Anda, ataupun ketika Anda pulang langsung bercengkrama dengan saudara-saudara, adik, ponakan yang masih kecil sehingga daya tahan tubuhnya masih rendah, bakteri tersebut bisa menginfeksinya, ya. Jadi dalam hal ini Anda sebagai carrier, pembawa bakteri atau pembawa penyakit, yang Anda sendiri tidak sakit. Carrier itu seperti itu. Jadi makanya itu yang pada epidemi saat ini, pada epidemi COVID-19 saat ini, orang diwajibkan untuk isolasi mandiri, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain.
Karena bisa saja di dalam dia punya sistem pertahanan tubuh terhadap COVID itu tinggi sehingga dia tidak sakit, tapi dia bisa menularkan virus itu ke orang lain, ya. Makanya diwajibkan untuk isolasi mandiri agar virus itu dengan sendirinya mati. Kalau dia tidak berkembang, tidak mendapatkan inang atau indung yang baru, dia mati. Sehingga tidak menyebar. Jadi isolasi mandiri itu bukan untuk kegunaannya untuk orang tersebut, tapi kegunaan untuk orang lain karena ditakutkan yang carrier tersebut. Jadi biasa orang disebut orang tanpa gejala, ya karena memang daya tahan tubuhnya tinggi, tapi dia masih bisa menularkan, dan lebih parah lagi kalau dari dia bisa saja virus tersebut sudah bermutasi lalu pindah, dan begitu yang seperti yang terjadi di India sekarang ini. Di India sekarang ini sudah terjadi tsunami, yang kata media tsunami COVID yang lebih besar. Karena COVID tersebut, virus tersebut sudah bermutasi dan menjadi lebih parah. Ya, kalau baca-baca berita sekarang itu seperti itu. Makanya ya bagi saudara-saudara yang orang tuanya masih di kampung, makanya pemerintah melarang untuk saat ini mudik karena ditakutkan seperti itu terjadinya gelombang kedua, second wave dari COVID-19 itu, dan semakin parah dengan istilah-istilah mutasi yang COVID berapa, COVID A, B, C, D gitu. Ya. Jadi seperti itu ya penjelasan jas praktikum. Nah, jadi kalau jas praktikum itu dipakai selama berada di dalam laboratorium, tentunya ketika selesai praktikum jasnya dilepas. Ya. Jangan setelah praktikum jas tetap dipakai keliling kiri kanan, ya itu sama juga dengan Anda menyebarkan juga lagi bakteri. Ya, bisa saja bakteri melengket pada jas praktikum Anda, lalu Anda memakainya terus kemana-mana, sampai pulang ke rumah juga tetap memakai jas praktikum, ya sama saja Anda sebagai carrier dengan membawa bakteri-bakteri tersebut kemana-mana. Bakteri yang seharusnya cuma ada di laboratorium, yang mestinya dia non-patogen, artinya tidak patogen, tapi Anda bawa, lalu bakteri tersebut survive, dan ketika pindah ke orang lain menjadi patogen karena sudah bermutasi. Ya, jadi jas praktikum itu setelah praktikum dilepas. Jangan kayak di sini ya di Unhas ini kadang-kadang saya lihat setelah setelah praktikum jasnya tetap dipakai, lalu yang cowok-cowok yang naik motor itu sampai jasnya berkibar sampai ya, jadi dilepas ya, karena makanya memakai jas praktikum itu juga ketika dipakai semua kancingnya direkatkan, jangan dibuat seperti jas yang tidak dikancing kayak boy band begitu ya. Jadi saya kira itu. Lalu yang selanjutnya itu biasanya ketika sebelum kita masuk ke dalam lab itu kita siapkan pensil warna ya. Lalu
selanjutnya itu adalah penuntun praktikum. Ya, tentunya penuntun praktikum ini bagaimana kita praktikum-praktikum apa yang kita akan jalankan pada saat itu, dan kita tulis apa yang kita kerjakan, kita gambar apa yang kita lihat, lalu biasanya diasistensi oleh asisten, ya. Ya, kemudian asisten tersebut melihat apakah saudara sudah membuat penuntun praktikumnya atau tidak, lalu kadang-kadang asisten itu memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang praktikum tadi, ya, biasa disebut asistensi. Kalau Anda lulus, Anda bisa mengikuti ujian praktikum, ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi saya kira untuk kelas ini belum ada pertemuan tatap muka ya, langsung di kampus ya, belum ya? Ketua kelas tolong dijawab. Sampai belum dok. Belum ya. Jadi nanti insya Allah setelah kita sudah bisa kuliah tatap muka, lalu kita adakan praktikum, itu ya modelnya akan seperti itu ya. Nanti akan dibimbing oleh asisten mikrobiologi yang sudah dibentuk oleh bagian ataupun oleh fakultas. Baik, itu lalu yang selanjutnya, selama Anda berada di dalam laboratorium itu Anda tidak diperbolehkan untuk makan, minum, merokok dan menggunakan alat kosmetik, ya. Jadi ini adalah bagian preventif. Jadi pencegahan ketika kita berada di dalam laboratorium, ya. Jadi kalau makan ya tentu kalau makan ya bisa saja bakteri tersebut melengket di makanan atau minuman, ya. Merokok bisa saja karena sistem respirasi, ya. Dia mengikut ke apa yang kita hirup, ya. Lalu alat kosmetik juga dia bisa. Jadi maksudnya menggunakan alat kosmetik itu artinya biasa kan kalau kita praktikumnya siang, ya, siang, lalu mahasiswi itu kadang-kadang sudah luntur make up-nya, mau pulang biasanya di-refresh dulu make up-nya, itu jangan di-refresh dengan menggunakan alat kosmetik di dalam laboratorium, itu maksudnya. Jadi alat kosmetik, bukan tidak boleh menggunakan kosmetik, bukan. Ya, kasihan juga yang keren-keren itu kalau tidak menggunakan kosmetik setiap kali praktikum, ya. Jadi ini bagian dari preventif, ya. Lalu bagi yang memakai kontak lensa itu juga begitu. Jadi selama berada di dalam laboratorium, Anda tidak boleh melepas memakai kembali kontak lensanya, ya. Takutkan ada bisa melengket bakteri atau virus yang pada mata Anda, ya. Ya, biasanya kan kalau sudah lama kita kerja, apalagi kalau kita bekerja di laboratorium mikrobiologi itu biasanya menggunakan mikroskop, ya. Biasa kan kalau terlalu lama melihat mikroskop biasanya mata sudah sepet. Mata sudah sepet, mau ganti kontak lensanya kadang-kadang itu sepet mau diganti jangan di dalam laboratorium, ya.
silakan Anda izin ke pembimbing atau asisten bahwa mau cuci muka dulu, ganti kontak lensa, cuci mata gitu, ya. Lalu selanjutnya bekerja dengan hati-hati, tapi bukan berarti tidak bekerja sama sekali, ya. Biasanya karena hati-hatinya jadinya takut, apalagi kalau berhubungan dengan suatu alat-alat diagnostik, ya. Kadang-kadang karena takut merusak, karena takut salah, itu jadinya tidak mau bekerja pada laboratorium, saling tunjuk menunjuk, ya. Yang kau mau yang kerja. Jadi bukan itu di laboratorium mikrobiologi, khususnya untuk praktikum mikrobiologi, itu yang kita nilai adalah keaktifan. Jadi bagaimana keaktifan kita ketika kita praktikum itu dinilai. Bukan cuma menjadi cheerleader saja, ayo seperti itu, tidak. Tetap yang dinilai bagaimana Anda kadang-kadang ketika sementara bekerja, asisten kadang-kadang berjalan tiba-tiba memberikan pertanyaan, ya, atau pembimbing praktikum tiba-tiba mempertanyakan apa yang dikerjakan, apa tujuannya, seperti itu, ya. Jadi insya Allah nanti kalau ketemu nanti praktikum mikrobiologi itu di laboratorium di lantai 4 di fakultas kita, itu nanti sudah lengkap mikroskopnya, sudah lengkap alat-alat mikrobiologinya, itu nanti sama-sama kita kerja, ya, untuk sistem-sistem yang lain, ya, untuk sistem-sistem yang lain, karena sampai saat sistem imunologi sudah berjalan ini, kita sayangnya masih kuliah daring seperti ini, belum tatap muka, ya. Jadi saya kira itu tata tertib yang biasanya yang kita terapkan selama berada di dalam laboratorium. Selanjutnya kita masuk ke materi praktikum. Jadi di praktikum mikrobiologi sistem imunologi ini itu ada 2 macam praktikumnya. Ya, ada 2 macam. Yang pertama itu praktikum reaksi ikatan antigen dan antibodi secara in vitro, ya. Nah, saya ingin jelaskan bahwa biasanya di mikrobiologi itu atau sebagai gold standar penegakan suatu diagnosa penyakit infeksi itu, yaitu dengan menemukan bakteri penyebab penyakitnya, ya. Jadi gold standarnya itu. Jadi untuk penegakan diagnosa dari seorang suspek ataupun pasien, contoh yang paling ini ya, orang TB, ya, atau berkaitan dengan praktikum kita, orang tipes atau biasa disebut demam tipoid. Itu penegakan diagnosa dari demam tifoid itu yaitu dengan menemukan pada darah pasiennya itu bakteri Salmonella typhi. Ya. Jadi itu gold standarnya. Masalahnya kultur atau menemukan bakteri dari Salmonella typhi ini membutuhkan waktu yang lama. Kadang-kadang membutuhkan waktu 2-4 minggu atau 1 bulan baru bisa terlihat bakterinya bahwa ini ternyata yang menginfeksi. Ya. Jadi
kadang-kadang ya kalau seumpama sangat parah bisa saja pasiennya belum dia didiagnosa atau belum diterapi karena menunggu hasil dari laboratorium, bisa saja pasiennya sudah meninggal karena seperti itu. Makanya tes-tes laboratorium itu adalah tes-tes untuk penegakan diagnosa saja, bukan penentuan diagnosa, ya. Jadi penentuan diagnosa terapi diberikan kepada seorang pasien itu tidak menunggu dari laboratorium, tapi dengan melihat KU-nya atau keadaan umum dari pasiennya. Contohnya salmonella, orang yang kalau terinfeksi salmonella TB itu kan demam, ya, demam 3-7 hari itu demam terus. Jadi kalau menunggu mendeteksi salmonella TB-nya dari laboratorium yang bisa 3 minggu sampai 4 minggu itu baru hasilnya muncul, pasiennya bisa sudah masuk ke fase yang sudah bisa menimbulkan kematian. Ya. Jadi tetap, nah makanya biasanya penyakit-penyakit infeksi itu atau yang disebabkan oleh bakteri itu di screening test aja, di screening test dengan memeriksa antibodi. Jadi praktikum yang kita kerjakan saat ini itu adalah mendeteksi adanya ikatan antigen dan antibodi secara in vitro, ya. Jadi in vitro itu maksudnya dilakukan di suatu wadah, ya, di dalam suatu wadah atau media. Kalau di reaksi ikatan antigen dan antibodi ini itu terjadi di dalam tubuh yang biasa disebut in vivo, ya. Jadi kalau di dalam tubuh itu in vivo, lalu kalau di luar tubuh disebut in vitro. Nah, manifestasi ikatan antigen dan antibodi pada praktikum kita yang pertama ini itu terbentuknya suatu presipitasi atau suatu garis, ya, garis. Jadi praktikum kita yang pertama ini itu tujuannya yaitu mendeteksi adanya presipitasi yang terjadi akibat reaksi antigen spesifik dari Salmonella enteritica serovar TB ataupun biasa disebut Salmonella TB dengan antibodi IgM penderita dari serum ataupun darah dengan menggunakan lateral flow. Jadi alat yang kita gunakan itu namanya lateral flow. Lateral flow itu sama persis dengan, saya yakin rata-rata dari kita ini sudah pernah di rapid test dengan COVID-19 itu, ya. Jadi persis seperti itu. Cuman yang membedakan kalau COVID-19 itu untuk mendeteksi adanya antibodi yang terbentuk oleh tubuh untuk melawan virus corona tersebut, sementara kita untuk melawan bakteri, bukan virus. Dalam hal ini spesiesnya Salmonella TB yang menyebabkan penyakit demam tifoid atau biasa orang sebut tipes. Ya. Yang di negara kita itu endemik juga. Itu di negara-negara tropis, makanya demam tifoid itu adalah penyakit tropis, ya, yang biasanya ada di negara-negara tropis seperti kita. Lalu
Karena Salmonella TV ini mempunyai anatomi yang kompleks, yang ujungnya itu ada yang namanya flagella yang terus bergerak. Nah, itu kadang-kadang ketika ada di dalam usus, itu dia bisa memperforasi usus atau membuat usus itu bocor. Sehingga terjadi melena atau pendarahan. Ya. Jadi biasanya orang kalau fase-fase selanjutnya dari orang demam tifoid itu, fesesnya itu ketika BAB itu mengandung darah, ya, karena ususnya sudah bocor oleh Salmonella TV, sehingga biasanya feses yang bercampur darah itu menjadi hitam, ya, jadinya beraknya jadi hitam, ya. Makanya kalau di Makassar itu, kalau di orang Makassar itu demam tifoid itu biasa disebut garileleng, ya, garileleng atau sakit sakit hitam. Biasa orang di orang Makassar itu demam tifoid itu garileleng karena fesesnya itu hitam, ya, jadi biasa disebut garileleng. Lalu ketika Salmonella TV ini masuk ke dalam tubuh, tidak keseluruhan dari anatomi dari Salmonella TV itu dikenali oleh tubuh. Tapi ada bagian-bagian tertentu dari Salmonella TV itu yang dikenali oleh tubuh secara spesifik. Nah, untuk Salmonella TV itu namanya lipopolisakarida atau LPS. Jadi ketika tubuh mengenali adanya LPS ini dari Salmonella TV, tubuh segera membentuk antibodi terhadap LPS ini, yang biasa disebut anti LPS, ya inilah epitop dari Salmonella TV pada tubuh itu adalah anti LPS. Nah, anti LPS inilah yang dideteksi oleh rapid test yang kita kerjakan, ya. Lalu prinsipnya reaksi presipitasi ikatan antara IgM antibodi terhadap antigen spesifik dari Salmonella TV yaitu lipopolisakarida dan akan membentuk garis yang berwarna. Persis seperti seperti rapid test pada COVID-19 itu. Jadi kalau garisnya ada 2 itu positif atau kalau saat ini karena positif negatif itu hasil positif atau hasil negatif itu rawan atau rentang bukan dimanipulasi, beritanya jadi apa gitu. Makanya hasil dari rapid test itu dikatakan reaktif atau non reaktif saja. Bukan lagi positif atau negatif. Yang padahal yang sebenarnya itu biasa kita lakukan kalau ada garis yang terbentuk itu positif, kalau tidak ada garis ya negatif. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya alat dan bahannya itu lateral flow bersama cairan running buffernya, modelnya seperti ini, ya. Modelnya seperti ini. Jadi di sini ada tulisan mark C ataupun disebut kontrol di bagian kiri di sini atau kanan Anda itu ada bagian tes, ya. Lalu ada buffer atau biasa disebut running buffer, dan ini ada pipetnya, pipet sekali pakainya. Jadi persis seperti dengan tes
rapid test dari yang membedakan cuman kalau rapid test COVID dia mendeteksi adanya antibodi terhadap COVID, sementara ini dia mendeteksi antibodi terhadap Salmonella typhi, ya. Karena memang metode lateral flow ini tidak dikhususkan untuk penyakit-penyakit tertentu, bisa diaplikasikan ke penyakit ke semua penyakit infeksi, ya. Jadi karena ini adalah metode ya, ini namanya metodenya itu kromatografi lempeng tipis, ya. Jadi metode ini yang diaplikasikan untuk COVID, untuk Salmonella typhi, untuk penyakit-penyakit infeksi lain yang bisa diambil antigennya, ya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara pembuatan lateral flow ini, karena lateral flow ini itu di Unhas ini kita alhamdulillah kita sudah bisa buat sendiri untuk lateral flow salmonella, ya. Lalu bagian dari lateral flow rapid test Salmonella typhi itu seperti ini, ataupun Anda lihat ini lalu Anda bayangkan ketika Anda periksa rapid test antibody COVID, ya. Jadi pada bagian pertama di sini itu ada bagian sampel padnya. Jadi sampel padnya itu di tempat untuk memasukkan sampel darah ataupun sampel serum, ya, whole blood ataupun serum, ya. Jadi bisa untuk rapid test itu bisa pakai serum ataupun bisa pakai darah, ya. Keuntungan dan kerugiannya itu tapi selama ini yang namanya rapid test tentunya cuman memakai whole blood atau darah, karena yang namanya rapid test itu harus diaplikasikan di mana saja dengan tidak di tempat khusus yang seperti laboratorium yang mempunyai alat-alat tertentu, ya. Jadi kalau memakai serum tentunya mesti dipisahkan dulu darahnya dengan serum, ya. Nah, memisahkan darah dengan serum ini itu menggunakan suatu alat yang namanya sentrifus. Nah, jadinya tidak bisa diaplikasikan langsung di tempat-tempat yang tidak mempunyai alat-alat yang untuk memisahkan serum tersebut. Makanya ya, jadi tapi kerugian dari memakai darah langsung atau whole blood, di dalam darah langsung itu whole blood itu ada masih ada sel darah merah, ya, masih ada sel darah merahnya, sehingga ketika kita jalankan pada rapid test tersebut, sel darah merah tersebut bisa mengganggu warna dari deteksi strip pada bagian kontrol ataupun pada bagian tes. Karena yang terbentuk
garis yang terbentuk itu juga berwarna merah. Ya. Garis yang terbentuk juga berwarna merah, sehingga kalau sampel darahnya itu eritrositnya atau sel darah merahnya berlebihan, di bagian ini bisa jadi merah dan hasil yang ternyata positif itu tidak bisa terdeteksi dengan baik karena warnanya terganggu oleh sel darah merah. Ya. Nah, itu kerugiannya. Sementara keuntungannya dengan memakai serum, itu karena serum itu sudah tidak mengandung sel darah merah dan leukositnya sel darah putih, cuman sel darah putih, dan serum itu berwarna bening atau biasa kadang-kadang kuning, itu sangat clear seperti yang ada saudara dilihat di layar itu, terlihat jelas garis merah atau pada bagian tes ataupun pada bagian kontrol, ya. Jadi kemudian pada bagian kedua itu conjugate pad. Conjugate pad itu adalah di mana sel atau zat pemberi warna ada pada sini. Jadi di bagian di sini ini itu ada warna, jadi ketika sampel didorong oleh buffer, dia kalau sampel kita mengandung antibodi, itu sampel tersebut mendorong warna merah ini dengan melengket, sehingga ketika melewati pada bagian tes, itu terjadi ikatan antara antigen dan antibodi, dan ikatan tersebut membentuk warna di sini. Jadi makin banyak antibodi yang dideteksi oleh conjugate pad ini, makin tebal warna yang terbentuk di sini. Ya, karena makin banyak warna yang diambil. Kemudian warna sisa dari bagian tes ini itu diberikan pada bagian kontrol. Sehingga di kontrol ini yang dipasang adalah anti-human IgM, itu akan selalu terbentuk garis atau positif. Ya. Jadi kalau apapun hasilnya pada bagian tes, itu kalau pada bagian kontrolnya itu tidak terbentuk, itu hasilnya invalid, tidak bisa dilaporkan. Jadi yang menentukan itu adalah pertama terbentuknya kontrol, garis pada kontrol. Jadi kalau garis pada kontrol sudah terbentuk, itu baru bisa dilihat pada bagian tesnya apakah terjadi hasil terbentuk hasil positif ataupun negatif. Jadi seperti ini. Jadi ketika sampel dan buffer yang mengandung antibodi itu berjalan masuk ke detection conjugate yang warna merah, lalu berjalan melewati tes lain. Tes yang dipasang di sini adalah antigen Salmonella TB yang diekstrak dari kultur Salmonella TB, membentuk antigen antibodi, dan terjadilah garis. Lalu sisa warna yang diberikan itu berikatan pada bagian kontrol. Ya. Nah, seluruh bagian detection strip ini itu terbuat dari suatu kertas yang namanya nitroselulase membran. Ya. Lalu di ujung dari lateral flow ataupun rapid test ini itu ada yang namanya absorben pad, karena dia mengabsorpsi atau mengisap sampel running buffer dari sini. Jadi karena dia di sini mengabsorpsi, tentunya dia akan berjalan dari sini
ke sini dan melewati bagian tes dan kontrol ini. Ya. Seperti itu. Jadi yang itu alat dan bahan kita. Saya stop share dulu sebentar, saya bagikan kembali. Saya mau perlihatkan alatnya. Jadi alat saya zoom dulu. Jadi alat dari lateral flow itu kalau kita buka, itu modelnya seperti ini, ya. Kalau kita coba zoom dekat, apakah bisa terlihat? Ya, jadi bisa terlihat di bagian di sini ada bagian T, di sini ada bagian C. Jadi ketika sampel masuk di sini, ya. Jadi ketika sampel masuk di sini, dia melewati dengan memakai buffer dan pipet tetes yang sekali pakai seperti ini, ya biasanya itu akan berjalan melewati bagian tes dan kontrol, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau saya minggirkan dulu ini, jadi kalau ini saya garis. Jadi kalau hasilnya positif, ya modelnya seperti ini. Pada bagian tes itu terbentuk garis, sementara lalu di bagian C atau kontrol juga terbentuk garis. Nah, makanya ini yang saya bilang tadi, yang alat lateral flow ini adalah metode yang metode kromatografi lempeng tipis yang bisa diaplikasikan ke penyakit-penyakit infeksi yang bisa diketahui atau bisa diekstrak antigennya, sehingga di sini kita membentuk ikatan antigen dan antibodi. Jadi kalau ini kita buka, ya contoh ini ya, contoh ini. Ini kalau ini kita buka, ini yang sudah kita kerja. Jadi di dalam dari alat ini itu ada seperti ini. Jadi di sini ada yang warna merah itu adalah conjugate-nya atau zat warnanya. Di bagian lempeng tipis ini itu kertas membran seluloseanya yang ditanamkan antigen. Sehingga kalau ada antibodi pada serum itu terjadi terbentuk garis seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, lalu kalau kita lihat saya share lagi satu gambar. Saya share sebentar. Ada satu video yang saya ingin share. Apakah terlihat? Ya, terlihat ya? Tidak, Dok. Oke, sebentar. Saya panggil admin dulu. Tolong panggil Ram dulu. Ram, tolong panggil Ram.
Video. Saya mau sharing gambar. Saya mau sharing gambar itu yang mana saya jadi ada terlihat ya? Oke dok, sudah kelihatan. Oke, jadi seperti ini. Jadi ketika darah masuk ke dalam sampel pad itu running buffer atau buffernya itu ini adalah bagian conjugate. Jadi ketika dia melewati bagian conjugate, Oke dok, ya tidak kelihatan videonya dok. tidak kelihatan lagi. Oke dok. Sebentar, saya Ram, Ripat panggil dulu. Ram. Sekarang bagaimana terlihat? Oke dok. Ada? Oke dok. Oke. Kelihatan berjalan? Oke dok. Oke. Jadi saya ulangi ya. Jadi ketika serum ataupun darah masuk ke dalam lateral flow ataupun rapid testnya, dia melewati bagian conjugate ya. Jadi ini adalah bagian conjugate atau satu warna ya. Lalu menuju ke bagian tes. Pada bagian tes itu ada dipasang antigen Salmonella TB yang kalau di dalam sampel kita ada antibodi ini akan berikatan dengan antigen yang ada pada ini. Ya. Jadi dia makin banyak antigen, makin banyak antibodi pula yang mengikat. Nah, ikatan tersebut itu akan mengambil warna yang didorong buffer tadi. Jadi makin banyak ikatan antigen dan antibodi, makin banyak pula warna yang dibentuknya. Lalu berpindah ke bagian kontrol yang mengandung anti-human IgM, itu semua sisa-sisa warna yang tidak terikat pada bagian tes tadi itu akan diambil oleh bagian kontrol, ya. Jadi dia warnanya jadi seimbang, ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu warna yang terbentuknya dari garis yang Nah, sekarang kita lihat di contoh hasil dari Salmonella lateral flow test itu karena
alat ini kita sudah developin menjadi alat-alat yang semi kuantitatif, jadi bukan lagi hasil positif atau negatif. Jadi hasilnya bisa kita scoring menjadi hasil positif 4, positif 3, positif 2, positif 1, negatif, ataupun invalid. Artinya apapun hasilnya pada bagian tes, kalau pada bagian kontrol tidak terbentuk, itu hasilnya invalid. Interpretasi hasilnya itu kalau positif 4, jika band atau garis yang terbentuk pada bagian tes itu lebih terang daripada garis kontrol, ya. Jadi seperti ini hasil interpretasinya, ya. Selanjutnya kalau negatif, jika band atau garis yang terbentuk itu tidak ada pada bagian kontrol sama sekali, ya. Jadi itu yang disebut, ataupun invalid itu apapun bentuknya pada bagian tes, kalau pada bagian kontrolnya tidak terbentuk, hasilnya ya invalid, ya. Jadi seperti itu alat yang disebut rapid test atau lateral flow pada Salmonella typhi. Ya, saya kira seperti itu. Selanjutnya praktikum yang kedua kita itu adalah reaksi antigen dan antibodi secara in vitro. Nah, kalau yang pertama tadi yang terlihat adalah garis atau presipitasi, untuk praktikum yang kedua itu yang terbentuk adalah tes aglutinasi. Nah, aglutinasi itu bisa Anda lihat seperti kalau pada pemeriksaan golongan darah, ya. Kalau Anda yang sudah pernah melihat dan pasti pernah memeriksakan golongan darah, itu kan terbentuk seperti itu. Ya. Tujuannya yaitu sama dengan tujuannya tadi untuk mendeteksi antibodi, tapi dalam hal yang kedua ini adalah yang dideteksi adalah antigen yang spesifik terhadap Mycobacterium lepra atau biasa disebut penyakit kusta. Nah, lepra ini sampai saat ini tidak bisa dikultur sehingga antigen yang ditanamkan pada alat MLPA itu adalah bukan antigen murni, ya, tapi seperti sintetik atau biasa disebut semisintetik, ya. Namanya antigen yang digunakan pada tes MLPA itu adalah antigen semisintetik trisakarida penil propionate bovine serum albumin, karena memang sampai saat ini tidak seperti Salmonella typhi yang sudah bisa dikultur. Sampai saat ini Mycobacterium lepra itu tidak bisa dikultur, ya. Jadi terpaksa untuk membuat alat itu bekerja, antigennya itu dibuatlah dari serum albumin dari sapi. Makanya disebut BSA, bovine serum albumin. Ya. Jadi ikatan antibody dalam hal ini phenolic glycolipid bagian paling spesifik dari Mycobacterium lepra itu namanya phenolic glycolipid 1. Itu terdeteksi dan tubuh secara imunologi atau respon imunologik membentuk anti PGL1 ataupun antibody terhadap PGL1. Ya. Lalu alatnya itu kit MLPA, microplate, well, micropipette, dropper, reading mirror, modelnya seperti ini. Jadi lalu microplate itu modelnya seperti ini.
Saya stop share dulu, saya perlihatkan alatnya. Jadi kita pinggirkan yang ini. Jadi alatnya itu yang seperti ini. Serodia lepra MLPA dengan beberapa komponen di dalamnya, ada serum A, B, C, ya. Karena kita tidak bekerja, ya terpaksa kita cuma memperkenalkan alatnya saja. Lalu alat-alat ini itu kemudian dikerjakan dalam suatu wadah yang namanya microplate, ya, yang microplate yang ini namanya microplate. Jadi ada sumur-sumur. Jadi sumur-sumur ini itu bisa dipakai, tapi dari 96 sumur yang ada di sini, yang dipakai itu cuman 3. Jadi tiga saja yang dipakai dari sini. Jadi nanti cara kerjanya dari sini ke sini, lalu sumur yang kedua itu ditambahkan antigen yang spesifik terhadap PJL1 tadi. Sementara bagian sumur yang kedua, pada sumur yang kedua itu ditambahkan kontrol negatif, sementara sumur yang ketiga itu ditambahkan antigen yang memang untuk mengikat PJL1 tadi. Ya, jadi modelnya seperti ini. Oke, saya kembali share. Yang ini, jadi kit MLPA itu terdiri dari alat-alat ini. Nanti ini dan penuntun praktikum itu akan saya sharing di koordinator, ya, di koordinator, sehingga Anda bisa membaca-baca kembali atau mempelajari dari apa yang kita kuliahkan hari ini. Kalau seumpama di ujung sistem ini ada ujian praktikum, ya. Saya belum tahu koordinator bagaimana modelnya, apakah ada ujian praktikum atau tidak. Tapi nanti akan saya bagikan, ya, akan saya share file ini dan video-video yang saya share tadi, sehingga Anda bisa mempelajarinya, ya. Lalu kalau kita lihat prosedur kerja seperti ini, jadi ada serum diluen. Karena kita tidak bekerja langsung, saya ragu Anda bisa mengetahuinya, tapi bisa membayangkannya. Tapi karena nanti kalau Anda baca mungkin Anda bisa mengerti, ya. Jadi contoh ini dari 96 sumur yang yang ada di dalam microplate tadi, itu yang dikerjakan itu cuma 3 sumur. Jadi taruhlah kita ambil yang ujung sumur itu yang namanya A1, A2 dan A3, ya, seumpama, ya. Jadi yang dipakai itu A1, A2, A3. Lalu kemudian setelah dikerjakan itu akan berbentuk modelnya seperti ini. Jadi pada sumur yang kedua yang ditambahkan kontrol negatif tidak akan terbentuk aglutinasi, ya.
karena dia turun semua ke sumur. Sementara yang ditambahkan antigen yang spesifik terhadap lepra tadi, jadi kalau sampel kita ada antibodinya, dia akan terbentuk aglutinasi seperti ini. Mudahnya seperti ini. Jadi ketika gelatin partikel yang ditambahkan itu kalau dia tidak beraglutinasi, ikatan yang antibodi yang tidak mengikat apa-apa itu akan berkumpul di bawah seperti yang kita lihat tadi. Jadi yang tadi itu, yang sebelumnya itu, kalau ini yang ini kita lihat dari atas ya. Ini sumur ya, ini sumur. Jadi kalau dia tidak mengikat antibodi apa-apa, dia akan turun ke bawah seperti ini. Sementara kalau dia mengikat ada antibodinya, dia akan menyebar seperti ini, ya, akan menyebar seperti itu. Saya akan membagikan lagi video dari animasi bukan video, animasi dari kalau seumpama tunggu. Share, start share. Ada terlihat? Ada video bergerak? Iya dok. Ada dok. Ya, jadi kalau ini ketika kita tambahkan partikel, lalu pada sampel kita tidak ada antibodi terhadap lepra tadi, dia akan turun ke tengah seperti itu. Ya. Jadi berkumpul semua di tengah. Sementara kalau dia ada antibodi yang dideteksinya, kalau ada antibodi yang dideteksi seperti ini, ya. Jadi antigen yang ada ketika ditambahkan itu akan berikatan dengan antibodi-antibodi yang kalau ada di dalam serum kita itu akan terdeteksi. Ya. Jadi seperti itu. Seperti itu modelnya, ya. Jadi saya kira itu. Jadi kalau kita kembali ke Kami dok. Kami dok. Ya, sudah ada? Untuk waktunya sudah habis dok. Ya, 1 menit lagi. Ada terlihat? Jadi hasilnya modelnya seperti ini, ya. Jadi 2 menit, hasil ini akan seperti itu dan interpretasinya seperti kalau dia tidak beraglutinasi negatif, kalau dia aglutinasi positif, ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Lalu ini referensi. Jadi nanti file-file yang saya bagikan, yang kita kerjakan itu akan saya bagikan ke koordinator, mungkin yang akan saya kirimkan ke apakah Dr. Bram ataupun Dr. Salsa, Dr. Anggreni. Jadi saya kira sampai jam waktu kita cuma 9.40. Silakan nanti Anda baca-baca kembali kalau Anda sudah dapatkan file ini.
dengan file penuntunnya. Jadi kira-kira nanti praktikum tatap muka itu modelnya seperti itu, ya. Lalu nanti apakah ada ujian praktikum nanti terserah dari koordinator bagaimana modelnya. Yang pasti itu yang akan kita jadikan soal itu nanti apa yang kita ikuti pada pembelajaran hari ini, ya. 1 menit, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira untuk kuliah praktikum dari mikrobiologi sistem imunologi hari ini saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.